Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Bahayati, NIM 180441180. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Oke, unsur cuaca dan iklim. Pengertian cuaca. Cuaca adalah nilai sesaat dari atmosfer serta perubahannya dalam jangka pendek di suatu tempat tertentu di permukaan bumi. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang singkat dengan kurun waktu yang sempit. Cuaca juga merupakan peristiwa fisik yang berlangsung di atmosfer pada suatu saat dan tempat atau ruang tertentu. Nah, pengertian iklim. Iklim adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu dan termasuk di dalamnya harga rata-rata, ekstrim atau maksimum dan minimum. Iklim adalah sintesis atau rata-rata perubahan unsur-unsur cuaca dalam jangka panjang di suatu tempat atau pada suatu wilayah. Iklim adalah keadaan atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang lama dan dalam cakupan wilayah yang luas. Contohnya iklim muson, iklim laut, iklim tropis, dan iklim subtropis. Kemudian lanjut perbedaan antara cuaca dan iklim. Cuaca suatu kondisi fisik atmosfer yang khas. Nilainya senantiasa berubah dari suatu tempat ke tempat lain, bahkan dalam lokasi yang sempit. Nilainya berubah setiap saat. Sedangkan iklim kondisi atmosfer umum yang menunjukkan dan menggambarkan karakteristik suatu wilayah. Nilainya berbeda untuk setiap wilayah luas yang berbeda. Perubahannya memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian data cuaca dan iklim serta penyajiannya. 1. Data diskontinu, karena datanya mudah kembali bernilai 0. Yang terdiri dari itu unsur cuaca yang sifatnya diskontinu, presipitasi seperti embun, salju dan penguapan. Penyajian analisisnya dalam bentuk nilai akumulasi, sedangkan penyajian grafiknya itu dalam bentuk kurva histogram. Kemudian yang kedua yaitu data kontinu, karena datanya tidak mudah turun mencapai 0. Unsur cuaca yang sifatnya kontinu itu seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin. Penyajian analisisnya itu dalam bentuk angka rata-rata atau angka sesaat, sedangkan penyajian grafiknya dalam bentuk garis atau kurva. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur cuaca dan iklim, yaitu radiasi matahari, lama penyinaran matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara, keawanan, presipitasi meliputi embun hujan dan salju, kemudian penguapan atau evapotranspirasi. Nah, radiasi matahari. Radiasi matahari ini, energi matahari merupakan penyebab utama dari perubahan dan pergerakan dalam atmosfer, sehingga dapat dianggap sebagai pengendali iklim dan cuaca. Panasnya penyinaran dan lamanya penyinaran itu dapat diukur dengan menggunakan alat heliograf. Kemudian yang kedua yaitu lama penyinaran matahari. Namanya penyinaran matahari itu ditentukan oleh posisi bumi. Mengelilingi matahari seakan-akan bergerak dari 23/2 lintang utara dan 23/2 lintang selatan. Di Indonesia, lama penyinaran matahari itu diukur selama 8 jam, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 16.00. Lamanya penyinaran matahari diukur dengan menggunakan alat Campbell-Stokes atau heliograf. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga yaitu suhu udara. Suhu udara itu adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara itu atau derajat panas disebut dengan termometer. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara suatu daerah yaitu lama penyinaran matahari, sudut datang sinar matahari, relief permukaan bumi, banyak sedikitnya awan, atau perbedaan letak lintang. Kemudian kita masuk kepada
tekanan udara. Nah, tekanan udara itu menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara itu semakin rendah apabila semakin tinggi dari permukaan laut. Besar atau kecilnya tekanan udara itu dapat diukur dengan menggunakan barometer. Kemudian kita masuk ke bagian angin. Angin adalah gerakan atau perpindahan massa udara dari suatu tempat ke tempat lain secara horizontal. Ada 3 hal yang penting menyangkut sifat angin, yaitu kekuatan angin, arah angin, dan kecepatan angin. Kemudian kelembapan udara. Kelembapan itu adalah banyaknya uap air yang ada di udara. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dapat dikandungnya. Hal ini berarti makin lembablah udara tersebut. Nah, alat untuk mengukur kelembapan udara itu dinamakan hygrometer atau fisikrometer. Nah, kita lanjut kepada bagian keawanan. Kumpulan titik-titik air di atmosfer disebut dengan awan. Uap air mengalami kondensasi dalam bentuk titik air akan tampak seperti kabut, awan atau kabut yang rendah. Jika uap air memadat pada ketinggian sekitar kurang lebih 11 meter atau lebih dari permukaan laut, uap air tersebut akan menjadi awan. Kemudian kita masuk kepada materi presipitasi meliputi embun, hujan, dan salju. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan yang merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan itu adalah penakar hujan manual tipe observatorium dengan gelas ukur milimeter serta penakar hujan otomatis tipe Hillman. Kemudian penguapan dan evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Kita masuk pada materi faktor pengendali cuaca dan iklim. Yang pertama, altitude atau ketinggian tempat. Suhu udara di daerah dataran rendah lebih tinggi daripada di daerah daratan tinggi atau pegunungan. Setiap kenaikan 100 meter suhu udaranya turun 0,5 derajat Celcius. Berdasarkan variasi kekasaran permukaan daratan digolongkan menjadi 3: daratan tinggi, dataran menengah, dan dataran rendah. Kemudian yang kedua yaitu latitude atau letak dan derajat lintang. Garis lintang itu adalah garis maya yang melingkari bumi, ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan ekuator atau garis khatulistiwa. Sudut datang sinar matahari di wilayah yang berbeda di lintang rendah lebih besar daripada wilayah yang berada di lintang tinggi. Di daerah khatulistiwa, lintang 0 derajat, suhunya lebih tinggi daripada di daerah subtropis dan kutub. Dan itu berpengaruh pada penyinaran maksimal di mana periodisenya 12 jam. Yang ketiga itu posisi terhadap lautan. Pergerakan air laut meliputi 1/4 dari total penyebaran panas untuk iklim di seluruh dunia. Suhu suatu perairan dapat mempengaruhi suhu udara di atasnya yang kemudian bersama-sama membawa uap air ke suatu daratan. Misalnya angin muson barat yang lembab yang melewati perairan luas yang kemudian melintasi Indonesia, banyak menurunkan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kemudian pusat tekanan tinggi dan rendah. Pemusatan tekanan udara tinggi dan rendah menyebabkan dinamika angin. Tekanan tinggi menyebabkan angin bergerak menuju daerah bertekanan rendah sebagai pengendali iklim. Pemusatan tekanan rendah, tekanan udara di daerah lintang tertentu menyebabkan angin bergerak dengan arah yang berbeda-beda.
Perbedaan arah angin ini juga dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Arah inilah yang selanjutnya mempengaruhi pemusiman suatu wilayah. Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim akibat pemusatan tekanan rendah. Kemudian arus laut. Arus laut yang dingin akan menurunkan suhu udara di daratan, sedangkan arus laut panas akan menaikkan suhu di daratan. Arus yang mengarah ke kutub pada umumnya bersifat lebih panas daripada lingkungan sekitarnya, sehingga dinamakan arus panas. Sebaliknya, arus yang menuju ekuator pada umumnya bersifat dingin daripada lingkungan sekitarnya, sehingga arusnya dingin. Arus panas membawa banyak uap air CH tinggi. Arus dingin sedikit membawa air dan bergerak ke daerah lebih yang panas, kelembabannya turun. Halangan pegunungan atau topografi. Adanya perubahan suhu, tekanan dan kelembaban di sekitar gunung penghalang menghasilkan fenomena angin lembah, angin gunung dan hujan orografis. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah gunung ke arah puncak gunung yang terjadi pada siang hari. Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung menuju ke lembah dan terjadi pada malam hari. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Kemudian gangguan-gangguan atmosfer atau selanjutnya satu atau lebih unsur cuaca dan iklim. Kita masuk pada materi mekanisme pembentukan cuaca dan iklim. Faktor pengendali. Satu yaitu pancaran radiasi permukaan surya. 2 letak lintang. 3 ketinggian tempat. 4 posisi terhadap lautan. 5 pusat tekanan tinggi dan rendah. Aliran massa udara. 7 halangan oleh pegunungan. 8 arus lautan. Dan 9 unsur cuaca dan iklim. Nah, unsur-unsurnya itu 1 penerimaan radiasi dan lama penyinaran surya di bumi. 2 suhu udara, 3 kelembapan udara, 4 tekanan udara, 5 kecepatan dan arah angin, 6 evaporasi, 7 presipitasi, 8 suhu tanah. Dan kemudian juga menghasilkan stratifikasi dan distribusi atau tipe cuaca dan iklim. Derajat lintang bumi mengendalikan penerimaan radiasi surya di tiap tempat, sehingga mengatur sebaran energi untuk proses biologi tumbuhan. Akibatnya terjadi perubahan teratur antara derajat lintang bumi di seluruh dunia dalam hal intensitas penerimaan radiasi surya, panjang hari, suhu udara, dan juga presipitasi. Hal ini berakibatkan kepada sebaran keragaman varietas tumbuhan. Kemudian ketinggian tempat berpengaruh terhadap suhu udara. Kemudian perpindahan pusat-pusat tekanan udara tinggi dan rendah semi permanen antara benua di belahan bumi berbeda dengan seperti contoh antara benua Asia dan Australia, membangkitkan gerakan massa udara regional yang berganti arah setiap 6 bulan di setiap aktivitas monsun atau angin musim. Fakta membuktikan bahwa tipe angin ini telah mengakibatkan pola distribusi air hujan dan musim di sebagian kepulauan Indonesia. Selanjutnya juga telah mengakibatkan pola perwilayahan tanaman pangan dan tanaman perkebunan serta pola kegiatan pertanian. Kemudian hubungan antara cuaca dan iklim dengan pertanian. Yang pertama yaitu hutan, kondisi dan penyebaran vegetasi hutan. Kedua, pelapukan sifat fisika kegiatan organisme dalam tanah. Ketiga, tanaman seperti fase kecembahan atau pasca panen. Keempat, hama dan penyakit seperti tinggi rendahnya populasi hama. 5, bangunan-bangunan pertanian seperti tinggi bendungan, saluran drainase, kondisi mesin-mesin pertanian. Kemudian yang keenam yaitu modifikasi cuaca dan iklim seperti saluran irigasi, rumah kaca, rumah plastik. Respon tanaman terhadap cuaca dan iklim seperti proses pertumbuhan growth dan berkembang untuk berproduksi tinggi pada tanaman dipengaruhi berbagai faktor.
Yaitu faktornya itu yang pertama faktor genetik, yaitu kapasitas produksi bentuk, rasa, susunan, bahkan bahan kimia dan sel-selnya berpengaruh oleh faktor genetik. Kemudian faktor bahan. Faktor bahan ini organ tumbuhan dibentuk berbagai bahan yang meliputi energi cahaya dan CO2 dan O2 dari atmosfer, air dan zat hara. Kemudian ketiga yaitu faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini kondisi fisik atmosfer, kadar gas, uap dan aerosol. Atmosfer yang dikotori gas dan aerosol itu tertentu yang melebihi ambang batas kebersihan dan kemurnian atmosfer yang akan berpotensi mengganggu dan meracuni tanaman. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan cuaca dan kondisi iklim. Keadaan cuaca itu menentukan kondisi aktual hasil panen, sedangkan kondisi iklim itu menentukan kapasitas dan rutinitas panen. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.